Cie, dua, tiga. Dan sana sadanya, jangan lupa sebelum tonton video ko, tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya dan sana bisa menonton video-video terbaru dari kami. Komen serta share ke kawan-kawan ya. Kali ini kita akan membahas tentang 5 tokoh Minang Sumatera Barat paling berpengaruh di dunia, orang hebat yang menginspirasi dalam jejak. Yuk ditonton videonya sampai selesai dan sebelum itu jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan aktifkan notifikasi agar Dunsana tidak ketinggalan dengan video-video terbaru kami. 1. Jamaluddin Malik. Jamaluddin Malik, 13 Februari 1917 – 8 Juni 1970, adalah pengusaha, politikus, dan produser film Indonesia, yang juga dikenal sebagai Bapak Industri Film Indonesia dan penggagas Festival Film Indonesia. Lahir di Padang dari keluarga keturunan Raja Pagaruyung, ia pada awalnya hanya bekerja sebagai pegawai perusahaan pelayaran Belanda, Koninklijke Paketvaart Maatschappij. Pada tahun 1940-an, ia terjun sebagai pengusaha dengan mendirikan perusahaan Jamaluddin Malik Concern. Ia mulai terlibat dalam industri perfilman ketika mendirikan kelompok Sandiwara Bintang Timur dan perusahaan film perseroan artis Indonesia. Sedap Malam 1950 menjadi film pertama yang diproduksinya. Pada tahun 1955, setahun setelah mendirikan Persatuan Perusahaan Film Indonesia bersama Usmar Ismail, ia memelopori terselenggaranya Festival Film Indonesia I. Ia juga aktif berpolitik dan sempat dipenjara atas tuduhan bersimpati pada pemerintahan revolusioner Republik Indonesia. Bersama Asrul Sani, ia mendirikan Lembaga Seniman Budayawan Muslimin untuk menentang lembaga kebudayaan rakyat, yang disokong oleh Partai Komunis Indonesia. Setelah itu, ia bergabung dengan Partai Nahdlatul Ulama yang mengantarnya duduk sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, 1966 hingga 1969. Ia dianugerahi gelar Bintang Mahaputra Adi Pradana II pada tahun 1973. Selain itu, namanya juga disandingkan dengan Usmar Ismail sebagai Dwi Tunggal Perfilman Indonesia. 2. Sultan Syahrir. Sultan Syahrir, 5 Maret 1909 – 9 April 1966, adalah seorang politikus dan pemimpin revolusi kemerdekaan Indonesia yang menjabat sebagai Perdana Menteri Indonesia pertama dari tahun 1945 hingga 1947. Sebelumnya, ia adalah seorang organisator nasionalis Indonesia pada tahun 1930-an dan 1940-an. Tidak seperti beberapa rekannya, ia tidak mendukung Jepang selama pendudukan Jepang dan berjuang dalam perlawanan terhadap mereka. Ia dianggap sebagai seorang idealis dan intelektual. Syahrir mendirikan Partai Sosialis Indonesia pada tahun 1948. Ia meninggal dalam pengasingan sebagai tawanan politik dan dimakamkan di TMP Kalibata, Jakarta. Sultan Syahrir ditetapkan sebagai salah seorang pahlawan nasional Indonesia pada tanggal 9 April 1966 melalui Kepres nomor 76 tahun 1966. Syahrir lahir di Padang Panjang, Sumatera Barat dari pasangan Muhammad Rasad dengan gelar Maharaja Soetan bin Leman dan gelar Soetan Palindih dari Koto Gadang, Agam, Sumatera Barat dan Putih Siti Rabiah yang berasal dari negeri Natal, Mandailing Natal, Sumatera Utara. Ayahnya menjabat sebagai penasehat Sultan Delhi dan kepala jaksa di Landraat Pengadilan Negeri Medan. Syahrir bersaudara seayah dengan Rohana Kudus, aktivis serta wartawan wanita yang terkemuka. Syahrir bersaudara kandung dengan Soetan Syahsam, seorang makelar saham pribumi paling berpengalaman pada masanya, dan Soetan Noor Alamsyah, seorang jaksa dan politikus Partai Indonesia Raya. Syahrir mengenyam pendidikan di sekolah dasar dan sekolah menengah, Mulo, terbaik di Medan. Hal ini mengantarkannya kepada berbagai buku-buku asing dan ratusan novel Belanda. Malamnya dia mengamen di Hotel De Boer, kini Grand Ina Medan, hotel khusus untuk tamu-tamu Eropa. Pada 1926, ia selesai dari Mulo, masuk sekolah lanjutan atas AMS di Bandung. Di sekolah itu, dia bergabung dalam Himpunan Teater Mahasiswa Indonesia Batovi sebagai sutradara, penulis skenario, dan juga aktor. Hasil mentas itu dia gunakan untuk membiayai sekolah yang ia dirikan, Cahaya Volksuniversiteit Cahaya Universitas Rakyat. Di kalangan siswa sekolah menengah Bandung, Syahrir menjadi seorang bintang. Syahrir bukanlah tipe siswa yang hanya menyibukkan diri dengan buku-buku pelajaran dan pekerjaan rumah. Ia aktif dalam klub debat di sekolahnya. Syahrir juga berkecimpung dalam aksi pendidikan melek huruf secara gratis bagi anak-anak dari keluarga tak mampu dalam Cahaya Volksuniversiteit. 3. Agus Salim. Agus Salim, 8 Oktober 1884 – 4 November 1954, lahir dengan nama Mas Joe Doel Haq berarti pembela kebenaran, adalah seorang pejuang kemerdekaan Indonesia dan juga sebagai Bapak Pandu Indonesia.
Ia ditetapkan sebagai salah satu pahlawan nasional Indonesia pada tanggal 27 Desember 1961 melalui Keputusan Presiden Indonesia Nomor 657 Tahun 1961. Pekerjaan yang ditekuninya adalah sebagai orator dan penulis. Agus Salim menguasai 4 bahasa asing di Eropa: bahasa Belanda, bahasa Inggris, bahasa Jerman dan bahasa Prancis, 2 bahasa asing di Timur Tengah, bahasa Arab dan bahasa Turki, serta bahasa Jepang. Agus Salim lahir dari pasangan Soetan Salim gelar Soetan Muhammad Salim dan Siti Zainab. Jabatan terakhir ayahnya adalah Jaksa Kepala di Pengadilan Tinggi Riau. Pendidikan dasar ditempuh di Europese Lager School, sekolah khusus bagi anak-anak Eropa, kemudian dilanjutkan ke Hoger Burgerschule, HBS, Koning Willem III Kawedrie di Batavia. Ketika lulus, ia berhasil menjadi alumnus terbaik di HBS Hindia Belanda. Setelah lulus, Salim bekerja sebagai penerjemah dan pembantu notaris pada sebuah kongsi pertambangan di Indragiri. Pada tahun 1906, Salim berangkat ke Jeddah, Arab Saudi untuk bekerja di Duta Besar Belanda di sana. Pada periode inilah Salim berguru pada Syaikh Ahmad Khatib, yang masih merupakan pamannya. Pada tahun 1912 hingga 1915, Salim membuka sekolah dasar berbahasa Belanda, Hollandse Inlandse School atau disebut Sekolah Dasar Bumi Putra dengan statusnya sebagai sekolah swasta. Kemudian pada tahun 1915 ia terjun ke dunia jurnalistik di Harian Raja sebagai wakil redaktur. Setelah itu diangkat menjadi ketua redaksi. Agus Salim menikah dengan Zanatun Nahar Al-Matsiar dan dikaruniai 10 orang anak. Ke-10 anaknya ini 2 diantaranya meninggal sewaktu kecil, sehingga ke-8 anak beliau terdiri dari 4 orang anak laki-laki dan 4 orang perempuan. Kegiatannya dalam bidang jurnalistik terus berlangsung hingga akhirnya pada tahun 1925 beliau menjadi pemimpin harian Hindia Baroe di Jakarta. Pada tahun 1927 kemudian mendirikan Surat Kabar Fajar Asia bersama HOS Cokro Aminoto. Dan selanjutnya sebagai redaktur harian Moestika di kota Yogyakarta dan membuka kantor Advies and Informatie Bureau Penerangan OMOM. Karangan beliau banyak dimuat di beberapa surat kabar seperti Neraca, Mustika, Fajar Asia Hindia Baru, Kengpo Dunia Islam, Haetelich, Pujangga Baru Hikmah, Mimbar Agama, Moslem Sereveil, Indonesia Revue. Bersamaan dengan itu ia juga terjun dalam dunia politik sebagai pemimpin Sarekat Islam. 4. Tan Malaka. Tan Malaka yang bernama asli Ibrahim gelar Datuak Sultan Malaka, 2 Juni 1897 – 21 Februari 1949, adalah seorang filsuf politik, penulis, pendiri Persatuan Perjuangan dan Partai Murba, tentara Marsis, gerilyawan dan mata-mata, pejuang Indonesia, pahlawan nasional. Tempo memberikan penghargaan kepada beliau sebagai Bapak Republik Indonesia. Nama lengkap Tan Malaka adalah Ibrahim gelar Datuk Sultan Malaka. Nama panggilan aslinya adalah Ibrahim, tetapi ia dikenal baik sebagai seorang anak dan orang dewasa sebagai Tan Malaka, sebuah nama kehormatan dan seni bangsawan. Ia mewarisi dari latar belakang bangsawan ibunya. Ia lahir di Pandam Gadang, Suliki, 50 kota yang saat itu berada di bawah kekuasaan Hindia Belanda. Tanggal lahirnya tidak jelas, dan bervariasi dari sumber ke sumber, tetapi kemungkinan antara tahun 1894 dan 1897. Pada tahun 1908, Tan Malaka bersekolah di Kweekschol kini SMA Negeri 2 Bukit Tinggi, sekolah guru negeri, di Fort de Kock. Di Kweekschol, Tan Malaka belajar bahasa Belanda dan menjadi pemain sepak bola yang terampil. 9. Menurut gurunya, G. Haji Horensma, meskipun Tan terkadang tidak patuh, dia adalah murid yang sangat baik. Ia lulus pada tahun 1913, dan kembali ke desanya. Kepulangannya akan ditandai dengan penganugerahan gelar adat yang tinggi sebagai datuk dan tawaran tunangan. Namun, dia hanya menerima gelar. Dia berhasil mendapatkan uang dari desa untuk melanjutkan pendidikannya ke luar negeri, dan dia berlayar ke Rotterdam pada tahun yang sama. 5. Muhammad Yamin. Muhammad Yamin, 24 Agustus 1903 – 17 Oktober 1962, adalah sastrawan, sejarawan, budayawan, politikus, dan ahli hukum yang telah dihormati sebagai pahlawan nasional Indonesia. Ia merupakan salah satu perintis puisi modern Indonesia dan pelopor Sumpah Pemuda sekaligus pencipta imaji keindonesiaan yang memengaruhi sejarah persatuan Indonesia. Muhammad Yamin dilahirkan di Talawi, Sawah Lunto pada 24 Agustus 1903. Ia merupakan putra dari pasangan Usman Baginda Hatib dan Siti Saadah yang masing-masing berasal dari Sawah Lunto dan Padang Panjang. Ayahnya memiliki 16 anak dari 5 istri, yang hampir keseluruhannya kelak menjadi intelektual yang berpengaruh. Saudara-saudara Yamin antara lain, Muhammad Yaman, seorang pendidik, Jamaluddin Adinegoro, seorang wartawan terkemuka,
dan Ramana Usman, pelopor Korps Diplomatik Indonesia. Selain itu sepupunya, Muhammad Amir, juga merupakan tokoh pergerakan kemerdekaan Indonesia. Yamin mendapatkan pendidikan dasarnya di Hollandse School Palembang, kemudian melanjutkannya ke Algemeen Middelbaar School Surakarta Solo. Di AMS Surakarta, ia mulai mempelajari sejarah purbakala dan berbagai bahasa seperti Yunani, Latin, dan KEI. Namun setelah tamat, niat untuk melanjutkan pendidikan ke Leiden, Belanda harus diurungkannya karena ayahnya meninggal dunia. Ia kemudian menjalani kuliah di Rijkshogeschool te Batavia Sekolah Tinggi Hukum di Jakarta, yang kelak menjadi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, dan berhasil memperoleh gelar Master in the Rechten, Sarjana Hukum, pada tahun 1932. Karir politik Yamin dimulai ketika ia masih menjadi mahasiswa di Jakarta. Ketika itu ia bergabung dalam organisasi Jong Sumatranen Bond 9, dan menyusun ikrar Sumpah Pemuda yang dibacakan pada Kongres Pemuda II. Dalam ikrar tersebut, ia menetapkan bahasa Indonesia, yang berasal dari bahasa Melayu, sebagai bahasa nasional Indonesia. Organisasi Indonesia Muda, Yamin mendesak supaya bahasa Indonesia dijadikan sebagai alat persatuan. Kemudian setelah kemerdekaan, bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi serta bahasa utama dalam kesusastraan Indonesia. Pada tahun 1932, Yamin memperoleh gelar sarjana hukum. Ia kemudian bekerja dalam bidang hukum di Jakarta hingga tahun 1942. Pada tahun yang sama, Yamin tercatat sebagai anggota Partindo. Setelah Partindo bubar, bersama Adnan Kapaugani dan Amir Syarifoedin, ia mendirikan Gerakan Rakyat Indonesia. Tujuan Gerindo adalah untuk meningkatkan kesadaran publik akan ide-ide nasionalis dengan mengorganisir rakyat. Akan tetapi, pendirian Gerindo juga mencerminkan keinginan yang semakin besar di pihak banyak nasionalis sayap kiri untuk bekerja sama dengan Belanda. Kesediaan ini muncul baik dari keputusasaan atas prospek untuk mengorganisir perlawanan nasionalis yang efektif dalam menghadapi kekuatan militer dan polisi Belanda dan dari keyakinan bahwa kolaborasi melawan fasisme terutama fasisme Jepang memiliki prioritas tertinggi dalam urusan dunia. Gerindo berharap melalui kerjasama itu Belanda akan membentuk badan legislatif tersendiri di wilayah jajahan. Yamin dikeluarkan dari organisasi pada tahun 1939 karena melanggar peraturan, termasuk berkampanye melawan calon Gerindo lainnya dalam pemilihan Dewan Kota Madya Batavia. Ia kemudian mendirikan Partai Persatuan Indonesia. Dari tahun 1938, 1939 hingga 1942, Yamin menjadi anggota Volksraad pada tahun 1939, sebuah badan penasihat yang dibentuk pada tahun 1917 oleh Belanda di Hindia Belanda. Sekian mungkin sedikit cerita tentang 5 tokoh Minang Sumatera Barat paling berpengaruh di dunia, orang hebat yang menginspirasi dalam jejak. Semoga bisa menambah pengalaman dan ilmu teman-teman. Sampai bertemu lagi di video-video kami selanjutnya.